Yang ketiga, dusta yang diperbolehkan adalah hadisul rajuli imra'atahu wa hadisul mar'ati zaujaha. Dustanya percakapan seorang suami terhadap istrinya dan percakapan seorang istri terhadap suaminya. Ini dusta istri kepada suami atau dusta suami kepada istri diperbolehkan. Tapi pemirsa rahimakumullah, tidak segala macam bentuk kedustaan itu otomatis boleh. Ya. Ada kisi-kisinya, ada batasan-batasannya. Sejauh mana dusta suami kepada istri itu boleh, dalam hal apa diperbolehkan. Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga ulama-ulama yang lain mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh beliau dalam syarah Sahih Muslim, bahwa kedustaan yang diperbolehkan ini kedustaan dalam rangka untuk lebih menampakkan rasa cinta, kecintaan pada pasangannya, ya. Bukan hal-hal yang sifatnya mukhada'ah, ya, penipuan dan ya, melanggar hak, ya, melanggar hak, ya, suami melanggar hak istrinya, istri melanggar hak suaminya, ya. Jadi artinya untuk yang tidak boleh itu melanggar hak istri, artinya meninggalkan kewajiban. Ini tidak boleh. Tapi kalau sekedar untuk menumbuhkan rasa cinta, ya, seperti misalnya yang paling mudah, istri masak untuk suaminya, masakannya sebetulnya kurang enak, ya, tapi dia sudah bersusah payah masak. Tanya, Pak, Mas, Bang, Bi misalnya, gimana sayurnya, enak atau tidak? Sebetulnya tidak enak, tapi kalau dia katakan, wah tidak enak, wah itu mungkin akan sedih, ya. Dia sudah masak dari pagi sampai siang, kemudian dapat jawaban tidak enak. Nah, itu kan bisa membuat dia sedih, ya. Bisa membuat dia mungkin tertekan. Apalagi kalau setiap masak dikatakan tidak enak terus, bisa stres itu istri, ya. Karena dia sebetulnya ingin membahagiakan suami, tapi ternyata tidak bisa karena suami mengatakan tidak enak. Itu betul bisa stres, karena tertekan. Tapi ketika saya mengatakan enak sekali, padahal tidak, itu dusta. Tapi untuk menyenangkan hatinya, supaya dia bisa ceria, dia bisa senang, itu boleh, ya, itu boleh. Ini hal-hal semacam itu. Tapi kalau misalnya suami mengambil uang istrinya, ya, ditanya, Pak, tahu nggak Pak, uang ibu hilang? Nggak tahu. Nah, itu kan dusta. Kan dusta dengan istri boleh. Nah, kalau yang seperti ini tidak boleh. Karena kedustaan ini bukan menumbuhkan rasa cinta. Ini namanya mukhada'ah, menipu. Jadi beda dengan kasus yang pertama tadi. Kasus yang pertama, ya, tidak ada kerugian secara moral, secara material. Kalau yang kedua ini jelas. Dan kalau itu dilakukan terus-menerus, dan kalau itu diperbolehkan, hancurlah rumah tangga, ya. Kalau suami boleh mengambil harta istri, boleh mencuri harta istrinya, istri boleh mencuri harta suaminya, kemudian ketika ditanya tidak tahu, boleh mengatakan tidak tahu, oh, itu akan rusak rumah tangga, ya. Jadi ini pemirsa rahimakumullah, bentuk-bentuk kedustaan yang diperbolehkan. Tapi juga tidak masalah. Jangan karena dusta suami kepada istrinya dalam hal semacam itu diperbolehkan, kemudian dia dusta terus juga, ya. Akhirnya nanti yang tersisa suami, makanannya tidak enak terus, tapi dikatakan enak terus, kan dia tersisa sendiri, ya. Mungkin satu kali dia suruh mencicip, satu kali dia suruh merasakan, satu kali dia berkata terus terang, ya, ini kurang enak atau ini sudah enak, tapi kalau sebut ini akan lebih enak lagi, dan seterusnya. Jadi ya mungkin tetap ada upaya-upaya untuk memaksimalkan. Jadi karena kalau sudah dikatakan enak terus, ya mungkin istri sudah berarti seperti ini masakan saya, kalau dikatakan enak, ya, padahal suami makan itu dengan
terpaksa di depan istrinya, karena kalau tidak makan nanti akan muncul ya hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Kalau bertanya, loh katanya enak kok makannya sedikit. Nah ini jawabnya susah, akan dusta lagi nanti. Laki sariawan misalnya, laki apa. Jadi meskipun dalam hal dusta diperbolehkan, tapi tetap ya suami juga bisa memberikan masukan-masukan dengan cara yang baik untuk perbaikan istrinya, sehingga kedepannya jika itu terkait dengan masak-masak, memang betul-betul enaknya itu ya enak betul, bukan sekedar manis di mulut saja. Ya. Inilah para pemirsa, barakallahu fikum, 3 bentuk kedustaan yang diperbolehkan dalam syariat. Jadi dusta ketika berperang, ya itu bahkan bisa jadi punya wajib, karena itu akan melindungi nyawa banyak orang, banyak prajurit lainnya. Kalau dia jujur, mungkin prajurit yang lain itu akan ya tertangkap, akan dibunuh, disiksa dan lain sebagainya. Tapi ketika dia menutupi dengan kedustaannya, akan banyak maslahat yang didapatkan. Yang kedua, dusta mengislah, ya, mendamaikan 2 sahabat yang sedang bermusuhan. Yang ketiga, dusta suami kepada istri, istri kepada suami dalam hal-hal yang bisa menimbulkan rasa cinta ya, di antara mereka, dan bukan dalam hal-hal yang sifatnya penipuan ya, dalam hal hak dan kewajiban bagi baik suami maupun istri tersebut.